Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Pak Komang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke tahapan praktek membuat aplikasi Database Management System atau DBMS, di mana dengan studi kasus adalah membuat database data pasien. Baik, pada pertemuan sebelumnya dalam materi pengenalan Microsoft Access, saya sudah kenalkan apa yang namanya komponen utama dari database. Saya akan review ulang ya. Yang pertama adalah tabel. Tabel merupakan komponen utama dari database. Kita tidak bisa membuat komponen yang lain sebelum membuat tabel ya. Di mana tabel itu digunakan untuk menyimpan data yang kita entry ke dalam database. Tabel terdiri dari field name dan data type ya. Itu tabel. Komponen selanjutnya yang kita buat setelah tabel adalah report. Report merupakan hasil lahir dari aplikasi database yang berupa laporan ya. Seperti ini laporan data pasien ya. Kita buat modelnya seperti tabel, di mana nanti ada kop surat, ada logo perusahaan, kemudian ada tabel di bawahnya yang berupa laporan. Komponen selanjutnya setelah report adalah form. Form digunakan untuk tampilan bagi pengguna program, di mana di pengguna program akan menginputkan datanya menggunakan form, dan di dalam form terdapat isian seperti ini ya, isian-isiannya yang harus diisi oleh pengguna, kemudian di bagian bawah ada tombol tambah data, simpan data, hapus data, laporan, dan tombol keluar. Inilah tampilan form. Komponen yang paling akhir kita buat adalah query. Query digunakan untuk manipulasi tampilan data ya. Nanti setelah kita selesai membuat program database dan kita sudah menginputkan record atau data ke dalam aplikasinya, baru query ini bisa dibuat. Baik, itulah 4 komponen utama dari database di Microsoft Access. Selanjutnya kita akan praktikum membuat tabel. Tahapan membuat tabel yaitu 1, menentukan field name. Tentu sudah tahu ya field name itu apa. Kemudian menentukan data tipe atau tipe data. Tipe data juga saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Field name dan data tipe itu sudah saya jelaskan pada materi pengenalan Microsoft Access. Yang ketiga adalah menentukan field size. Field size ini merupakan jumlah batasan karakter, angka maupun huruf yang dapat kita isikan ke dalam suatu record. Biasanya untuk tipe data short text. Ya, kita wajib menentukan file size-nya berapa. Kemudian yang keempat adalah menentukan format data. Format data merupakan jenis pilihan data yang dapat kita isikan ke suatu record. Biasanya untuk tipe data date, time, dan currency. Baik, inilah tahapan dalam pembuatan tabel. Kita lanjut ke praktikumnya. Kita awali dulu dengan membuka aplikasi Microsoft Access. Silakan klik tombol Start, kemudian ketikkan di type here ini ACCESS. Akan keluar Microsoft Access seperti ini ya, ada ikonnya, ada namanya. Untuk versinya bebas ya, yang penting versi 2010 ke atas. Saya klik aplikasinya. Baik, akan keluar tampilan seperti ini. Pada tampilan ini merupakan tampilan pembuka dari Microsoft Access. Kita klik yang pertama ya, ada blank desktop database. Kliknya 1 kali saja, maka akan keluar tampilan seperti ini. Pada tampilan ini, kita akan menentukan di mana kita menyimpan dari aplikasi database kita. Baik, perhatikan di sebelah ini ya, ada gambar open folder, silakan diklik. Yang pertama kita lakukan adalah membuat folder. Untuk membuat folder, silakan kalian klik kanan di tempat kosong ini, kemudian pilih new, kemudian pilih folder. Saya akan berikan nama foldernya Komang. Selanjutnya saya open foldernya. Ya, saya open foldernya. Kemudian
Saya akan berikan nama filenya adalah database pasien. Database pasien, kemudian oke. Baik, di bagian file name di tampilan ini akan muncul database pasien.accdb. accdb ini merupakan ekstensi file dari Microsoft Access ya. Baik, setelah penentuan nama sudah, penentuan tempat kita menyimpan sudah, berarti kita tinggal klik tombol ini, create. Baik, seperti inilah tampilan lembar kerja dari Microsoft Access ya, yang nama lembar kerjanya adalah database. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita cukupkan dulu, karena durasi video ini cukup pendek, tidak boleh lama-lama ya. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group boleh, melalui forum yang sudah saya siapkan di LMS juga boleh. Sekian dari saya, terima kasih.